Kalau mau dilanjutkan, ya saya tahu betul kronologinya dari jam ke jam. Itu PDI itu, harusnya itu jam 1 siang itu sudah deklarasi. Itu jam 12 itu keluar sprindik. Si Mulyono lagi. Senang banget sama Mulyono. Ya Mulyono lagi. Sprindik keluar. Iya. Sprindik keluar kalau lanjut sama Anies, maka kasus naikin lagi kan. Iya. Capek. Ya, yang namanya politik realitasnya begitu ya kan, kuat-kuatan. Sekarang Anies Baswedan akan kemana? Partai politik itu kapan? Bagaimana relawan atau teman-teman pendukung ini? Ya kita siap karena memang begini. Saya membawahi relawan itu 1015. Jadi kita punya kekuatan relawan itu jutaan. Ya. PDIP ya, itu anggotanya itu KTA-nya itu 12 juta. Ya. Ya, jadi kita sangat optimis dengan dukungan yang kira-kira 40 juta seluruh Indonesia. Emang Anda yakin akan didukung oleh simpatisan PDIP? Kita mau buat partai, Mas. Jadi yang PDIP itu, yang anak buahnya Kang Ono juga kira-kira akan pindah ke partai baru begitu? Iya, kita lihat nanti lah. Anda ngajak berantem ini. Ini namanya ngajak berantem Kang Ono ini. Iya, karena kita juga sudah capek, Om Don. Kenapa? Capek? Ya, capek begini. Kalau tweetnya Tom Lembong ya. Iya, Thomas Lembong. Ya, jadi kita kalau mau ikut kapal orang gitu ya. Pertama 3 kapal, ya enggak. Kemudian ninggalin kita. Kemudian begitu mau naik kapal lagi. Di PHP-in. Bukan di PHP, Om Ono tahu. Iya. Langsung sprindik keluar. Iya. Gitu. Kalau mau dilanjutkan, ya saya tahu betul kronologinya dari jam ke jam. Itu PDI itu, harusnya itu jam 1 siang itu sudah deklarasi. Itu jam 12 itu keluar sprindik. Si Mulyono lagi. Senang banget sama Mulyono. Ya Mulyono lagi. Sprindik keluar. Iya. Sprindik keluar kalau lanjut sama Anies, maka kasus naikin lagi kan. Iya. Capek ya kalau selalu begitu Iya. Tapi faktanya di lapangan politik memang begitu. Tadi kan Bang Iwan nyebut-nyebut Mulyono. Saya tidak punya. Geger. Habib Rizik memberi pesan ke Prabowo jika Oktober nanti dilantik jadi presiden. Pesan Habib Rizik bikin kroni Mulyono ketar-ketir. Pasalnya Habib Rizik menyarankan untuk diadakan audit utang negara semasa jabatan Jokowi. Jika ada hutang negara yang ilegal maka harus diusut dan hutang itu bukan tanggungan negara. Saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober, jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara, saudara, diaudit. Audit, periksa semua utang. Nah, nanti di audit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara.
Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Dan pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga.